Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-23. Oke, soal yang pertama. Selama ini banyak teman dan keluarga yang menilai Anda sebagai seorang yang A. Peka terhadap perasaan orang lain, B. Terbuka terhadap masukan orang lain, C. Mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, D. Memegang teguh sikap dan pendapat pribadi, E. Acuh terhadap apa yang dipikirkan orang lain. Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu terbuka terhadap masukan orang lain. Pilihan A, peka terhadap perasaan orang lain, poinnya adalah 4, dan poin yang paling rendah, 1, terdapat pada pilihan C, yaitu mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi, jawaban soal nomor 1 adalah terbuka terhadap masukan orang lain. Lanjut soal nomor 2. Hari ini ayah dari rekan kerja Anda sakit keras. Sementara, dia harus menyelesaikan tugas yang sangat penting dari atasan. Sikap Anda, A. Anda meminta dia bertanya pada atasan apa yang harus diprioritaskan. B. Anda menawarkan bantuan jika ia memang mempercayai Anda untuk menyelesaikannya. C. Anda minta dia menyerahkan tugas pada atasan agar atasan bisa mengalihkannya pada yang lain. D. Anda menyarankan untuk mengatakan pada atasan apakah pekerjaan tersebut bisa ditunda sehari atau 2 hari. E. Anda tidak bisa berbuat banyak karena dilema tersebut wajar terjadi pada setiap orang, bahkan Anda juga pernah mengalaminya. Berdasarkan kasus nomor 2, ketika ayah dari rekan kerja kita mengalami sakit keras dan rekan kerja kita ini dia harus menyelesaikan tugas yang sangat penting dari atasan, maka sikap kita yang paling tepat dari 5 pilihan ini adalah yaitu B. Anda menawarkan bantuan jika ia memang mempercayai Anda untuk menyelesaikannya. Lanjut soal nomor 3. Anda bekerja sama dengan rekan Anda dan tugas telah dibagi secara adil. Tugas Anda telah selesai dan siap Anda serahkan pada pimpinan kerja. Anda masih memiliki waktu 3 jam, sementara Anda melihat ada beberapa teman yang lain belum selesai karena mereka santai di awalnya. Sikap Anda, A. Anda ingin membantu tetapi takut kalau menyalahi aturan kerja. B. Anda merasa kasihan pada mereka, tetapi itu bukan bagian dari tugas Anda. C. Anda heran kok bisa mereka santai padahal waktu penyelesaian sudah ditentukan. D. Anda akan pulang karena sudah menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab Anda. E. Anda akan menawarkan tenaga jika ada yang membutuhkannya, tentunya yang mampu Anda lakukan. Jadi di saat kita bekerja sama dengan rekan kerja yang lain dan tugasnya telah dibagi secara adil dan kita telah selesai mengerjakan tugas tersebut dan memiliki waktu lebih 3 jam, sementara teman-teman yang lain belum selesai mengerjakan tugas tersebut karena mereka santai di awal, maka sikap yang tepat kita lakukan adalah yaitu pilihan E. Anda akan menawarkan tenaga jika ada yang membutuhkannya, tentunya yang mampu Anda lakukan. Sedangkan poin D, Anda akan pulang karena sudah menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab Anda, poinnya 4, dan yang paling rendah adalah pilihan B. Anda merasa kasihan pada mereka, tetapi itu bukan bagian dari tugas Anda. Jadi soal nomor 3, jawabannya adalah pilihan E. Lanjut soal nomor 4. Suatu hari, Anda dan teman-teman bersepakat untuk pergi ke perpustakaan kota bersama guna mencari buku untuk mengerjakan tugas sekolah. Anda dan seorang teman Anda sudah menunggu selama 1 jam di tempat yang disepakati. Dodi dan Ari datang terlambat dan mengatakan bahwa mereka mencari jam tangan Dodi yang jatuh. Maka Anda akan A. Menyuruh mereka pulang saja, B. Menyuruh mereka duduk dan menanyakan kondisi mereka, C. Memberitahu mereka bahwa lain kali mereka tidak akan menunggu, D. Menyuruh mereka mencari jam tangan yang hilang dan Anda pergi ke perpustakaan kota, E. Mengajak mereka ke perpustakaan kota untuk melupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Jadi di saat kita sudah punya janji atau bersepakat untuk pergi ke perpustakaan kota bersama dengan teman-teman untuk mengerjakan tugas sekolah dan kita dan salah satu teman sudah menunggu selama 1 jam yang di tempat yang sudah disepakati dan ternyata
Ada dua orang teman yang datangnya terlambat karena mencari jam tangan yang jatuh, maka sikap kita yang paling tepat adalah yaitu pilihan B, menyuruh mereka duduk dan menanyakan kondisi mereka. Ini adalah bentuk simpati kita terhadap orang lain jika ada yang mengalami kemalangan ya atau kesusahan. Jadi soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 5. Para bawahan Anda di kantor memandang Anda sebagai sosok seorang pemimpin yang A. mampu memberikan perhatian yang besar pada anak buah, B. mampu menjadi sosok pimpinan yang lugas, berani, dan ditakuti, C. mampu memberikan bantuan material agar keinginan Anda selalu dituruti oleh anak buah, D. mau memberikan kebebasan dan peluang bagi anak buah untuk bersenang-senang, E. mampu membimbing, mengarahkan, dan memberikan kejelasan tujuan bagi anak buah. Di antara kelima pilihan ini, sosok seorang pemimpin yang punya poin paling tinggi adalah pilihan E, yaitu mampu membimbing, mengarahkan, dan memberikan kejelasan tujuan bagi anak buah. Sedangkan pilihan B mampu menjadi sosok pimpinan yang lugas, berani, dan ditakuti, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan C, mampu memberikan bantuan material agar keinginan Anda selalu dituruti oleh anak buah. Jadi soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah pilihan E, mampu membimbing, mengarahkan, dan memberikan kejelasan tujuan bagi anak buah. Lanjut soal nomor 6. Ketika atasan Anda memberikan tugas yang sulit, yang Anda lakukan adalah A. Anda berusaha menyelesaikan tugas sesuai dengan perintah atasan, B. Anda berusaha menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan Anda, C. Anda berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal, D. Anda berusaha menyelesaikan namun jika belum berhasil maka Anda tahu batas kemampuan Anda, E. Anda mengerahkan segenap kemampuan yang Anda miliki, jika belum berhasil Anda akan mencoba lagi. Jadi berdasarkan soal nomor 6, ketika kita diberikan tugas yang sulit, maka yang kita lakukan adalah yang paling tepat pilihan E, yaitu Anda mengerahkan segenap kemampuan yang Anda miliki, jika belum berhasil Anda akan mencoba lagi. Poinnya adalah 5. Sedangkan pilihan A, Anda berusaha menyelesaikan tugas sesuai dengan perintah atasan, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan B. Anda berusaha menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan Anda. Jadi, soal nomor 6, yang paling tepat kita lakukan adalah pilihan E. Anda mengerahkan segenap kemampuan yang Anda miliki, jika belum berhasil Anda akan mencoba lagi. Lanjut soal nomor 7. Di keluarga Anda tinggal bersama dengan anggota keluarga yang lain. Anda tidak memiliki pembantu sehingga semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh anggota keluarga, terutama ibu. Anda memiliki saudara yang usianya tidak jauh beda dengan Anda dan sangat malas. Saat menghadapi tugas yang sangat banyak, sikap Anda, A. meminta saudara Anda meringankan pekerjaan rumah, B. membantu pekerjaan yang bisa Anda lakukan tanpa bantuan saudara, C. mengajak saudara bersama-sama mempersiapkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut, D. pulang lebih malam menunggu pekerjaan selesai agar Anda tidak mengerjakan tugas rumah tersebut. E. membantu pekerjaan tetapi meminta orang tua untuk bertindak adil karena saudara tidak membantu. Di antara kelima pilihan ini, ketika kita punya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, dan kita tidak punya pembantu, dan kita punya saudara yang usianya tidak jauh dan mereka malas, maka untuk menghadapi tugas yang sangat banyak ini, sikap kita yang paling tepat adalah yaitu pilihan C, mengajak saudara bersama-sama mempersiapkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Poinnya 5, dan yang poinnya 4 adalah pilihan A, meminta saudara Anda meringankan pekerjaan rumah. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan B, membantu pekerjaan yang bisa Anda lakukan tanpa bantuan saudara. Poinnya 1. Jadi, pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan C, mengajak saudara bersama-sama mempersiapkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Lanjut soal nomor 8. Dalam sebuah kesempatan, ada orang yang mengkritik pelayanan yang Anda berikan kepadanya. Sikap Anda, A. membela diri dan memberikan bantahan, B. mendengarkannya saja supaya tidak kecewa, C. tidak terima dan marah-marah,
D. Menerima kritikannya dan berusaha memperbaiki diri. E. Sakit hati dan tidak akan mau melayaninya lagi. Di saat kita dikritik oleh orang lain, pelayanan yang kita berikan dikritik oleh orang lain, maka sikap kita yang paling tepat di antara kelima pilihan ini adalah pilihan D, yaitu menerima kritikannya dan berusaha memperbaiki diri. Sedangkan pilihan B poinnya adalah 4, mendengarkannya saja supaya tidak kecewa. Dan pilihan E, yaitu pilihan yang punya poin paling rendah, yaitu pilihan E punya poin paling rendah, yaitu sakit hati dan tidak akan mau melayaninya lagi. Jadi pada kasus ini ketika kita dikritik, yang sebaiknya kita lakukan adalah pilihan D, menerima kritikannya dan berusaha memperbaiki diri. Lanjut soal nomor 9. Anda sedang berada di salah satu kawasan fasilitas umum yang bebas rokok bersama dengan teman Anda. Tidak jauh dari tempat Anda berada, ada seorang yang dengan sengaja menyalakan rokoknya. Reaksi Anda menghadapi kondisi tersebut: A. Pura-pura tidak melihat dan pergi dari tempat tersebut. B. Diam saja meskipun merasa kesal dalam hati. C. Mengajak teman Anda untuk melaporkannya pada pihak keamanan kawasan tersebut. D. Menegurnya dan mengingatkannya. E. Melihat siapa yang merokok, jika terlihat kasar dan berbadan besar, lebih baik diam saja demi keselamatan diri sendiri. Jadi di antara kelima pilihan ini, ketika kita melihat ada orang yang melanggar aturan atau ketika kita melihat ada orang yang merokok di kawasan yang bebas rokok, yang bisa kita lakukan di antara kelima pilihan ini, yang paling tepat adalah pilihan D, menegurnya dan mengingatkannya. Kemudian pilihan yang punya poin 4 adalah pilihan C, mengajak teman Anda untuk melaporkannya pada pihak keamanan kawasan tersebut. Dan jawaban yang punya poin paling rendah adalah pilihan A, pura-pura tidak melihat dan pergi dari tempat tersebut. Jadi, yang paling tepat kita lakukan ketika melihat ada orang yang melanggar, yang merokok di kawasan bebas rokok, adalah kita menegurnya dan mengingatkannya, yaitu pilihan D. Lanjut soal nomor 10. Atasan di tempat Anda bekerja ketahuan menggunakan fasilitas kantor tanpa izin, maka Anda A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sudah sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan pada atasan yang lebih tinggi. D. Pura-pura tidak tahu karena tidak ingin terlibat masalah hal semacam itu. E. Sudah menjadi tradisi kantor Anda, jadi Anda tidak mempersalahkannya. Jadi di saat kita melihat ada atasan yang ketahuan menggunakan fasilitas kantor tanpa izin, maka yang tepat kita lakukan adalah pilihan C, yaitu mengingatkan dan melaporkan pada atasan yang lebih tinggi. Sedangkan pilihan yang punya poin 4 adalah pilihan A, dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. Dan pilihan yang punya poin rendah, paling rendah adalah pilihan B. Hal tersebut sudah sering terjadi di kantor manapun. Jadi ketika kita melihat atasan yang ketahuan menggunakan fasilitas kantor tanpa izin, maka tindakan kita adalah yaitu pilihan C, mengingatkan dan melaporkan pada atasan yang lebih tinggi. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.